Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Tapi Setiawan dengan NIM 2110054 sebagai moderator dari kelompok 6 Islam dan Sains. Selanjutnya ada anggotanya ada Abu Syihab dengan NIM 2110053, ada Muhammad Khaitami dengan NIM 211200052. Baik, tanpa memperlambat waktu, jadi langsung saja. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, untuk pokok-pokok pembahasannya yaitu ada pengertian Islamisasi ilmu pengetahuan, tujuan Islamisasi ilmu pengetahuan, langkah-langkah Islamisasi, dan apa pengaruhnya gagasan Islami ilmu pengetahuan. Nah, untuk yang pertama, Islamisasi ilmu pengetahuan, pengertiannya. Jadi Islamisasi ilmu pengetahuan terdiri dari 3 kata, yaitu kata Islami, ilmu, dan pengetahuan. Di sini penulis di sini jadi Islamisasi itu artinya adalah pengalaman, pengislaman. Pengislaman dunia bisa juga usaha mengislamkan dunia. Sedangkan ilmu adalah merupakan cara berpikir dalam menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan yang dapat diandalkan. Ilmu merupakan produk dari proses berpikir menurut langkah-langkah tertentu dan secara umum dapat disebut sebagai berpikir ilmiah. Dan yang terakhir adalah pengetahuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengetahuan disamakan artinya dengan ilmu. Ilmu adalah pengetahuan, akan tetapi dari berbagai preferensi yang penulis baca, ilmu dan pengetahuan tidaklah sama persis, di mana ilmu lebih luas cakupannya karena pengetahuan belum pasti dikatakan ilmu, sedangkan pengetahuan sudah barang tentu dikatakan ilmu. Dari kesimpulan di atas, bisa dikatakan bahwasanya Islamisasi pengetahuan adalah berarti mengislamkan segala bentuk ilmu pengetahuan. Pengertian di atas merupakan pengertian kata per kata daripada Islamisasi ilmu pengetahuan. Sedangkan pengertian dari gabungan ketiga kata tersebut, sebagaimana menurut Al-Faruqi dalam bukunya, Budi Hartanto menyebut bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan usaha untuk mengacukan kembali ilmu, yaitu mendefinisikan kembali, menyusun ulang kata, data, memikir kembali argumen dan rasionalisasi, menilai kembali tujuan dan melakukannya secara yang membolehkan disiplin itu memperkaya visi dan perjuangan Islam. Nah, untuk Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Al-Atlas itu pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur nasional atau yang bertentangan dengan Islam, dan dari belenggu paham sekuler terhadap pemikiran dan bahasa. Juga pembebasan dari kontrol dorongan fisik yang cenderung sekuler dan tidak adil terhadap hakikat diri atau jiwa. Sebab manusia dalam wujud fisiknya cenderung lupa terhadap hakikat dirinya yang sebenarnya, berbuat tidak adil terhadapnya. Islamisasi adalah suatu proses menuju bentuk asalnya yang tidak sekuat proses evolusi dan devolusi. Dari pengertian Islamisasi pengetahuan di atas dapat disimpulkan bahwa Islamisasi dilakukan dalam upaya membangun kembali semangat umat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kebebasan penalaran intelektual dan kajian-kajian rasional, empirik, dan filosofis dengan tatap merujuk kepada kandungan Al-Quran dan Al-Sunnah Nabi. Sehingga umat Islam akan bangkit dan menyusul ketinggalan dari umat lain, khususnya Barat. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Abu Syihab. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Tarpi. On cam, Bu, on cam.
Selanjutnya, gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Al-Faruqi adalah orang yang pertama menggagas Islamisasi ilmu pengetahuan. Ketajaman intelektual dan semangat kritik ilmiahnya membawa ia sampai kepada kesimpulan bahwa ilmu-ilmu sosial model Barat menunjukkan kelemahan metodologi yang cukup mendasar, terutama bila diterapkan untuk memahami kenyataan hidup sosial umat Islam yang memiliki pandangan hidup sangat berbeda dari masyarakat Barat. Untuk mencapai tujuan, Al-Faruqi mendirikan Himpunan Ilmu Sosial Muslim pada tahun 1972 dan sekaligus menjadi presidennya yang pertama hingga 1918. Melalui lembaga ini, ia berharap bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan terwujud. Setelah menyampaikan ide Islamisasinya pada tahun 1981, Al-Faruqi langsung mendirikan sebuah lembaga penelitian khusus untuk mengembangkan gagasan-gagasannya tentang proyek Islamisasi, yaitu International Institute of Islamic Thought, merupakan lembaga internasional untuk pemikiran Islam yang penyelenggaranya adalah AMSS sendiri. Sedangkan Kenapa? Tenang, nanti diedit. sekuler terhadap pemikiran dan bahasa, pembebasan dari kontrol dorongan fisikanya yang cenderung sekuler dan tidak adil terhadap hakikat diri atau jiwanya. Sebab manusia dalam wujud fisiknya cenderung lupa terhadap hakikat dirinya yang sebenarnya. Hakikat Halo? Kenapa, Bu? dan konotasinya tanpa mengidentikan keduanya. Yang ketiga, komplementasi antara Al-Quran dan sains saling mengisi dan memperkuat satu sama lainnya, tetapi tetap mempertahankan eksistensi masing-masing. Yang terakhir, komparasi membandingkan konsep atau teori sains dengan konsep atau teori agama mengenai gejala yang sama. Yang kelima, induktifikasi, asumsi-asumsi dari teori ilmiah yang didukung dengan penemuan empiris. Dilanjutkan pemikirannya secara teoritis abstrak ke arah metafisik, kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip Al-Quran. Yang keenam, verifikasi mengungkapkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang menopang dan membenarkan kebenaran Al-Quran. Itulah yang disebut dengan hakikat Islamisasi ilmu pengetahuan, di mana dijelaskan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan itu tidak terlepas dari ilmu-ilmu yang berkembang di Barat, sehingga banyak ilmuwan kita yang mengatakan bahwa pekerjaan Islamisasi ilmu pengetahuan itu adalah pekerjaan orang bodoh. Artinya, mereka mengatakan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan itu menciplak karya orang lain dengan menyebutnya dengan karya dia sendiri. Akan tetapi, yang disebut Islamisasi ilmu pengetahuan itu bukan semata-mata mengambil karya mereka dengan tanpa adanya penyaringan. Karena ilmu yang diambil itu harus disesuaikan dulu dengan kaidah-kaidah ajaran Islam. Selanjutnya, tujuan Islamisasi ilmu pengetahuan. Tujuan adalah hal yang sangat perlu dalam merumuskan sesuatu, karena tujuan merupakan titik yang akan kita tuju dalam melakukan sesuatu. Jadi, tanpa adanya tujuan, maka akan sulit untuk melakukan perencanaan, langkah-langkah, dan lain begitu. Begitu juga dalam merumuskan Islamisasi ilmu pengetahuan, di mana ada beberapa tujuan yang harus dicapai dalam menjalankan ide Islamisasi. Ilmu pengetahuan ini dalam menjalankan proses Islamisasi, ilmu pengetahuan ini ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menguasai disiplin ilmu modern. Yang kedua, menguasai warisan Islam. Yang ketiga, menetapkan relevansi khusus pada setiap bidang ilmu pengetahuan modern. Yang keempat, mencari jalan untuk sintetis kreatif antara warisan dan ilmu pengetahuan modern. Yang kelima, membangun pemikiran Islam pada jalan yang mengarah pada kepatuhan pada hukum Tuhan. Yang keenam,
bahwa di dalam Islamisasi ilmu pengetahuan terdapat pengakuan akan adanya hierarki atau tingkatan-tingkatan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, meletakkan wahyu bukan saja sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan, tetapi juga standar tertinggi dalam menemukan kebenaran. Selanjutnya, secara umum Islamisasi ilmu tersebut dimaksudkan untuk memberikan respon positif terhadap realistis ilmu pengetahuan modern yang sekularistik dan Islam yang terlalu religius. Dalam model pengetahuan baru yang utuh dan integral tanpa pemisahan di antaranya, kegiatan Al-Faruqi dalam masalah Islamisasi didorong oleh pendapat bahwa ilmu pengetahuan dewasa ini sudah sekuler dan jauh dari kerangka tauhid. Untuk itu, dia menyusun kerangka teori, metode, dan langkah-langkah praktis menuju Islamisasi ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, dia juga menyerukan adanya perombakan sistem pendidikan Islam yang mengarah kepada Islamisasi ilmu pengetahuan dan terciptanya paradigma tauhid. Dalam pengetahuan dan pendidikan, sebagai panduan untuk usaha tersebut, Al-Faruqi menggariskan satu kerangka kerja dengan 5 tujuan dalam rangka Islamisasi ilmu sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan disiplin ilmu modern. Yang kedua, penguasaan khasanah warisan Islam. Yang ketiga, membangun relevansi Islam dengan masing-masing bidang ilmu modern dan khasanah warisan Islam secara kreatif. Yang keempat, memadukan nilai-nilai dari khasanah warisan Islam secara kreatif dengan ilmu-ilmu modern. Yang terakhir, pengarahan aliran pemikiran Islam ke jalan-jalan yang mencapai pemenuhan pola rencana Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan-tujuan yang harus dicapai menurut Al-Faruqi, di mana tujuan itu sejalan dengan langkah-langkah yang ia berikan. Al-Faruqi adalah orang yang benar-benar jelas idenya dalam merumuskan Islamisasi ilmu pengetahuan ini, karena Al-Faruqi mulai dari langkah-langkah sampai ketujuannya merumuskan dengan sangat jelas, dengan bahkan cuma satu tujuan yang ia rumuskan, tapi ada 5. Begitu juga dengan langkah-langkah, ada 12 langkah Islamisasi ilmu pengetahuan yang dirumuskan oleh Al-Faruqi. Terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Abu Syihab yang telah menyampaikan presentasi yang luar biasa sekali tentunya. Selanjutnya akan bagian langkah Islamisasi dan juga bagian F akan disampaikan oleh Saudara Haitami, Muhammad Haitami. Dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan tentang langkah-langkah Islamisasi. Baiklah, D. Langkah-langkah Islamisasi. Pandangan Al-Faruqi berkenaan dengan langkah-langkah dalam Islamisasi ilmu pengetahuan. Dia mengemukakan ide Islamisasi ilmunya berlandaskan pada esensi tauhid yang memiliki makna bahwa ilmu pengetahuan harus mempunyai kebenarannya. Al-Faruqi menggariskan beberapa prinsip dalam pandangan Islam sebagai kerangka pemikiran metodologi kebenaran Al-Faruqi kebenaran dan cara hidup Islam. Prinsip-prinsip tersebut ialah 1. Keesaan Allah, 2. Kesatuan alam semesta, 3. Kesatuan kebenaran dan kesatuan pengetahuan. Menurut Al-Faruqi, kebenaran wahyu dan kebenaran akal itu tidak bertentangan tetapi saling berhubungan dan keduanya saling melengkapi. Karena bagaimanapun, kepercayaan terhadap agama yang ditopang oleh wahyu merupakan pemberian dari Allah dan akal juga merupakan pemberian dari Allah yang diciptakan untuk mencari kebenaran. Menurut Al-Faruqi, sasaran atau tujuan yang dituliskan di atas bisa dicapai atau untuk mempermudah proses Islamisasi ilmu pengetahuan adalah melalui 12 langkah sistematis, yaitu yang pertama, penguasaan disiplin ilmu modern, penguraian kategoris disiplin ilmu dalam tingkat kemajuannya sekarang di Barat harus dipisah-pisahkan menjadi kategori-kategori, prinsip-prinsip, metodologi-metodologi, problema, dan tema-tema. Yang kedua,
survei disiplin ilmu. Semua disiplin ilmu disurvei dan di esai-esai harus ditulis dalam bentuk bagan mengenai asal-usul dan perkembangannya beserta pertumbuhan metodologisnya. Perluasan cakrawala wawasannya dan tak lupa membangun pemikiran yang diberikan oleh para tokoh utamanya. Langkah ini bertujuan menetapkan pemahaman Muslim akan disiplin ilmu yang dikembangkan di dunia barat. Yang ketiga, penguasaan terhadap khazanah Islam. Khazanah Islam harus dikuasai dengan cara yang sama. Tetapi di sini, apa yang diperlukan adalah antologi mengenai warisan pemikir Muslim yang berkaitan dengan disiplin ilmu. Yang diperlukan adalah antologi mengenai warisan pemikir Muslim yang berkaitan dengan disiplin ilmu. Yang keempat, penguasaan terhadap khazanah Islam untuk tahap analisa. Jika antologi-antologi telah disiapkan, khazanah pemikir Islam harus dianalisa dari perspektif masalah-masalah masa kini. Yang kelima, penentuan relevansi spesifik untuk setiap disiplin ilmu. Relevansi dapat ditetapkan dengan mengajukan 3 persoalan. Pertama, apa yang telah disumbangkan oleh Islam, mulai dari Al-Quran hingga pemikir-pemikir kaum modernis dalam keseluruhan masalah yang telah dicakup dalam disiplin-disiplin modern. Kedua, seberapa besar sumbangan itu jika dibandingkan dengan hasil-hasil yang telah diperoleh oleh disiplin modern tersebut. Ketiga, apabila ada bidang-bidang masalah yang sedikit diperhatikan atau sama sekali tidak diperhatikan oleh khazanah Islam, ke arah mana kaum muslim harus mengusahakan untuk mengisi kekurangan itu. Juga memformulasikan masalah-masalah dan memperluas visi disiplin tersebut. 6. Penilaian kritis terhadap disiplin modern. Jika relevansi Islam telah disusun, maka ia harus dinilai dan dianalisa dari titik pijak Islam. Yang ketujuh, penilaian krisis terhadap khazanah Islam. Sumbangan khazanah Islam untuk setiap bidang kegiatan manusia harus dianalisa dan relevansi kontemporer harus dirumuskan. 8. Survei mengenai problem-problem terbesar umat Islam. Suatu studi sistematis harus dibuat tentang masalah-masalah politik, sosial, ekonomi, intelektual, kultural, moral, dan spiritual dari kaum muslim. 9. Survei mengenai problem-problem umat manusia. Suatu studi yang sama, kali ini difokuskan pada seluruh umat manusia harus dilaksanakan. 10. Analisa kreatif dan sintesa. Pada tahap ini, sarjana muslim harus sudah siap melakukan sintesa antara khazanah-khazanah Islam dan disiplin modern, serta untuk menjembatani jurang kemandekan berabad-abad. Dari sini, khazanah pemikir Islam harus disenambungkan dengan prestasi-prestasi modern dan harus membuat batas ilmu pengetahuan ke horizon yang lebih luas daripada yang sudah dicapai disiplin-disiplin modern. Ke-11, merumuskan kembali disiplin-disiplin ilmu dalam kerangka kerja framework Islam. Keseimbangan antara khazanah Islam dengan disiplin ilmu modern dan harus ditulis menuangkan kembali disiplinnya modern dalam cetakan Islam. 12. Penyebar luasan ilmu pengetahuan yang sudah diislamkan. Selain langkah tersebut di atas, alat-alat bantu lain untuk mempercepat islamisasi pengetahuan adalah dengan mengadakan konferensi-konferensi dan seminar untuk melibat berbagai ahli di bidang-bidang ilmu yang sesuai dalam merancang pemecahan masalah-masalah yang menguasai pengkotakan antar disiplin. Selanjutnya, pengaruh gagasan islamisasi ilmu pengetahuan. Adapun gagasan islamisasi ilmu pengetahuan ada yang merupakan pengaruh positif dan ada pula yang negatif, yaitu 1. Adanya ilmu muslim yang mengatakan bahwa gagasan islamisasi ilmu pengetahuan muncul sebagai reaksi adanya konsep dikotomi antara agama dan ilmu pengetahuan yang dimasukkan masyarakat barat dan budaya masyarakat modern. Yang kedua,
Selanjutnya dengan munculnya ide Islamisasi ilmu pengetahuan, maka mengakibatkan pertentangan di antara ilmuwan kita. 3. Yang menjadi pengaruh positifnya adalah melalui Islamisasi ilmu pengetahuan, munculnya ilmu-ilmu dan juga perekonomian yang islami, seperti ilmu kedokteran yang islami, bank syariah. Makanya mari menabung di bank syariah dan berinvestasi agar instrumen ekonomi Islam membesar. Yang 4, dengan gagasan Islamisasi sains tersebut, maka sains dapat memproduk teknologi yang ramah lingkungan. Teknologi bisa serasi dengan maqasid syariah dan bukan dengan nafsu manusia. 5. Gagasan atau gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan menggugah hati kaum muslimin untuk sadar dengan keadaannya. Karena Islamic Science merupakan salah satu upaya menjawab tantangan modernitas yang melanda umat Islam. Karena ada semacam guncangan di kalangan umat Islam, menyaksikan realitas yang menempatkan diri mereka pada suatu buram sejarah. Di balik kemegahan peradaban Barat yang terus melaju pasca Renaissance, sebagian besar dunia Islam secara kontras justru termegap-megap dalam sesuatu yang dalam visi modern disebut perangkap kemunduran dan keterbelakangan. Terlebih masih segar dalam ingatan kolektif umat Islam bahwa beberapa abad lampau mereka pernah memegang supremasi peradaban dengan dominasi yang kukuh pada ranah kebudayaan, politik maupun ekonomi. Dengan simbol kekuasaan politik kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, kekhalifahan Umayyah di Cordova, mereka pernah berada pada posisi superior dibandingkan masyarakat Eropa yang pada masa itu justru terkungkungi masa-masa sejarah yang gelap. Sering dengan gerakan kembali ke Islam yang marak di kampus-kampus semenjak tahun 1980-an, gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan menjadi semacam cermin kerinduan para intelektual dan ilmuwan muslim modern terhadap sesuatu yang khas milik mereka. Gerakan ini juga menggambarkan tekad mereka untuk menerapkan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu penutup. Untuk penutup, kesimpulan yang bisa diambil oleh kami sebagai penulis dari uraian di atas berkesimpulan bahwasannya Islamisasi ilmu pengetahuan perlu ditindaklanjut karena sesuai dengan konsep, prinsip, metodologi yang jelas, yaitu berlandaskan ketauhidan dan keimanan serta memiliki rencana kerja. Mengingat keterpurukan dunia Islam saat ini di tingkat yang paling parah, sehingga perlu adanya pembaharuan, salah satunya ialah di bidang pendidikan, di mana pendidikan kita harus diarahkan pada keimanan yang merupakan core dari gagasan tersebut, yang menyebutkan 5 kesatuan, yaitu kesatuan ketuhanan, kesatuan alam semesta, kesatuan kebenaran dan pengetahuan, kesatuan kehidupan, dan kesatuan kemanusiaan. Gerakan Islamisasi ilmu ini perlu diimplementasikan oleh para cendekia muslim sendiri yang memiliki keluasan ilmu dan keahlian yang mantap terhadap ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan yang non-Islam. Pada masa awal Islam sampai masa keemasannya memang tidak ada labelisasi Islam pada setiap ilmu pengetahuan, karena saat itu umat Islam mempunyai posisi yang kuat dan penguasa ilmu pengetahuan, walaupun tidak menggunakan label Islam, tapi framework yang mereka miliki berlandaskan Islam, sehingga kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan saat itu semakna dengan Islamisasi. Ini berbeda dengan kondisi umat Islam saat ini. Islam berada pada posisi yang kalah, terhegemoni dan terdesak oleh keilmuan dan peradaban Barat, sehingga untuk membuatnya bebas dari hegemoni tersebut perlu dimunculkan ciri keislaman yang tegas dan jelas dalam bidang keilmuan. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kita. Untuk lebih jelasnya ataupun ingin bertanya bisa bertanya pada kolom komentar ataupun via grup WhatsApp. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.